Nah pagi ini saya mau sharing sesuatu, tapi saya mau bikin sesuatu yang lain deh pagi ini. Saya boleh minta nggak Pak Woy nemenin saya selama khotbah? Duduk di itu aja, kahun. Ya, yeah. Sebab kalau nggak duduk nanti 1 jam lebih bisa keriting. Kan enak kayak di kafe-kafe ya Bu ya. Saudara, beberapa hari ini ada satu rema yang beberapa waktu lalu menjadi seperti sebuah tamparan buat saya. Kalau saudara ada yang mungkin lihat di Instagram, saya kemarin ada upload hari ini melayani di RIM. Saya tuliskan sebuah judul di situ adalah Dedicated Life, sebuah hidup yang didedikasikan. Saudara, saya mau tanya, mungkin saudara enggak ngerti apa sih artinya dedicated life. Ada enggak di antara Bapak Ibu pada waktu dulu baptis, saudara pernah bilang begini sama Tuhan, Tuhan, mulai hari ini aku menyerahkan hidupku kepadamu. Silakan engkau menjadi Tuhan, dan apapun yang kau mau, lakukanlah dalam hidupku. Saya boleh tanya jujur, siapa yang pernah doa seperti itu kira-kira? Mungkin kalimatnya enggak persis, tolong angkat tangan. Oh, banyak juga. Ada yang belum dibaptis? Ada yang belum dibaptis? Oke. Atau siapa yang mungkin pernah mengucapkan kata-kata begini? Yang nyanyi lagu ini, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Siapa yang nyanyi kayak gitu sambil sungguh-sungguh penjiwaan? Tolong angkat tangan. Pernah ya? Saudara, apapun yang Anda lakukan, hati-hati loh ya, Tuhan catat semuanya. Silakan Tuhan, aku mengundang kau masuk dalam hidupku. Dan mulai hari ini, aku milikmu. Dan engkau Tuhan, menjadi Tuhan dalam hidupku. Betul? Siapa yang ngomong kayak gitu? Karena tadi beberapa tangan belum angkat tangan. Saya nunggu sampai semua ini. Saudara, itu yang namanya you dedicate your life. Saudara tahu acara penyerahan anak kan? Kalau di bahasa Indonesia penyerahan anak. Kalau di Inggris kan bukan menyerahkan anak kan? Kita enggak bilang acara giving child. No. Kita pakai tulisan apa? Child dedication kan? Betul kan? Child dedication. Bahkan ketika ada orang-orang baptis lagi di Israel, mereka enggak bilang baptism, tapi dedication. Betul kan? Saudara tahu ketika saudara berkata, Tuhan, aku memberikan hidupku bagimu. I give you my heart, I give you my life, I give you my soul. Saudara nyanyi sambil nangis-nangis. Lord, I give you my heart, gitu. Tuhan, aku menerima engkau dalam hidupku. Engkau menjadi Tuhan dalam hidupku. Saudara tahu what that means? Dan selama 2 minggu ini, itu yang menjadi rema buat saya, yang menjadi tamparan buat saya. Satu kali Tuhan berkata begini, bukankah kamu dulu pernah ngomong, I give you my life, I give you my heart, I give you my soul. Tadi malam, dalam kebaktian Western Australia berdoa, saya mendengar sebuah sharing yang sangat memberkati saya. Jadi ada beberapa hamba Tuhan yang berbicara di situ. Lalu ada sebuah sharing begini, saudara yang datang tadi malam pasti tahu. Dia cerita sesuatu yang menyadarkan saya. Dia bilang begini, ada seseorang kenalan menuliskan status di Facebook. Dan di dalam tulisannya di Facebook, dia bilang begini, mana itu pendeta-pendeta yang selama ini selalu mengadakan KKR kesembuhan? Mana itu pendeta-pendeta yang selalu menantang orang-orang sakit untuk didoakan dan melihat kesembuhan terjadi? Mana? Sekarang pendetanya mana semua? Kok pendetanya pada ngacir semua, pada takut semua? Jadi kata-kata negatif seperti itu. Mana pendeta yang tadinya nantang-nantang kesembuhan, mujizat? Mana semua sekarang? Saudara, saya
terpesona dengan kata-kata yang beliau sampaikan begini. Dia ngomong begini, saya menjawab yang dia tuliskan di Facebook. Dan dia bilang begini, saya justru bersyukur pendeta-pendeta semua pada ngacir ketakutan. Saya justru bersyukur tidak ada pendeta-pendeta yang berani bikin KKR untuk kesembuhan. Saya justru bersyukur, bukan mensyukuri banyak kematian, tidak. Tapi dia bilang begini, pendeta yang mati selama masa COVID itu bukan puluhan. Bahkan dia ngomong begini, saya sempat belum tanya, bukan ratusan. Pendeta yang total mati karena COVID itu ribuan. Saya bukan bersyukur karena kematiannya, tapi begini, semua ini terjadi untuk menunjukkan kedaulatan Tuhan, bahwa saudara saya, pendeta, semuanya kita tidak punya kuasa apa-apa. Pada akhirnya kita tahu satu hal, kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Dan dia berkata begini, COVID-19 membuat saya melihat bahwa hanya Tuhan yang berkuasa. Tidak juga hamba Tuhan urapan kenabian maupun urapan kesembuhan. Di awal COVID, banyak orang yang berkata bahwa Mazmur 91 itu ayat manjur untuk mendeklarasikan kesembuhan dan perlindungan. Betul saudara? Semua pendeta, entah di Facebook, entah di Instagram, entah di YouTube, selalu mengutip Mazmur 91 untuk melawan COVID. Mereka declare, mereka pakai itu sebagai sebuah jimat, seakan-akan COVID itu akan lari ketakutan karena Mazmur 91. Karena ayatnya bilang penyakit sampar tidak akan mendekat, ya, badai tidak akan menyentuh. Tapi beberapa minggu yang lalu Tuhan berbicara, satu-satunya tempat kita aman adalah dedicated life. Mungkin saudara bingung ya apa itu ya. Saya menemukan sebuah rema, dedicated life is a protected life. Kehidupan yang akan dilindungin adalah kehidupan yang didedikasikan, diserahkan ke Tuhan. Tidak ada tempat kita berlari, tidak peduli hamba Tuhan itu punya karunia kesembuhan. Finally, God is God. Ada seseorang cerita begini, saya doakan orang sakit tuli. Saya mendoakan beberapa anak yang sakit tuli dan Tuhan menyembuhkan. Tapi saya mendoakan anak saya yang tuli sampai hari ini tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena memang kita bukan Tuhan. Kita tidak punya kekuatan. Tuhan tetap Tuhan. Dan tadi malam beliau ngomong begini, COVID-19 menyadarkan saya bahwa kita tidak bisa mengandalkan apapun kecuali Tuhan. Dan pagi ini saya pengen sharing about dedicated life. Tuhan berbicara begitu kuat 2 minggu lalu. Dedicated life is a protected life. You want to be protected? You have to have a dedicated life. Apa maksudnya? Saya ajak lihat Roma. Kita lihat kitab Roma. Saudara, satu ayat ini seringkali menjadi kekuatan buat kita. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup. Salah satu terjemahan menuliskan dedicate your life. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebuah terjemahan menuliskan you dedicate your life. Sebuah terjemahan lain lagi menuliskan begini, surrender your life. Jadi apa artinya dedicated life? Salah satu arti yang penting adalah surrender. Surrender. Saudara, protected life ternyata adalah justru kehidupan yang diserahkan. Jadi hari itu ketika dia sedang melakukan ibadah, dia dikunjungin oleh seorang sahabatnya yang kebetulan adalah seorang yang ateis. Sahabatnya ini tidak percaya Tuhan, sahabatnya ini menentang-tentang Tuhan. Dan hari itu dia mendengar kabar buruk bertubi-tubi. Di tengah-tengah ibadah, dia tiba-tiba mendengar kabar buruk. Sebelum ibadah itu, ada kejadian bahwa anaknya sempat meninggalkan rumah yang laki, sekitar 3 hari. Dan kemudian dia mendapatkan telepon yang tidak akan diharapkan oleh seorang ayah untuk mendengarnya. Bahwa ternyata anaknya mati karena dalam sebuah kejadian pengejaran, jadi anaknya itu main drug, main narkoba, lalu dia lari, dikejar polisi. Karena dia terus lari, akhirnya polisi melakukan penembakan dan anaknya mati. Itu satu bad news yang dia dengarkan pagi hari itu. Kira-kira menjelang siang, dia mendengar sebuah kabar lagi. Dan ketika dia mendengar kabar tentang anaknya itu, dia hancur hati. Dan dia sharing di kebaktian dengan air mata. Dia mengkhotbahkan dengan hancur hati. Temannya ngeliat bagaimana dia punya respon. Menjelang selesai, siang tiba-tiba dia dihentikan lagi dari ibadah karena dia menerima telepon kedua yang sama-sama mengerikan. Anak perempuannya ditemukan mati karena rupanya diperkosa dan dibunuh. Ini kisah nyata, saudara. 2 kabar sekaligus yang sangat menghancurkan hati seorang papa. Orang ATS ini berpikir di dalam hatinya, pasti dia akan menghujat Tuhan. Pasti kali ini dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Beberapa minggu lalu saudara mungkin mendengar kejadian seorang hamba Tuhan yang langsung dalam sehari kehilangan 2 anak, tenggelam di pantai Seminyak. Saya waktu dengar berita itu, saya ini seorang mama, saya malam tuh gak bisa tidur, saya nangis buat mereka. Saya bilang, Tuhan kasih kekuatan buat papa dan mamanya. Saya gak bisa membayangkan hancurnya hati orang tua kehilangan 2 anak sekaligus dalam sekejap. Makanya sahabat yang ateis ini berpikir kali ini dia pasti akan menyerah, pasti akan menghujat Tuhan, pasti akan kecewa. Dan ketika dia mendengar kabar kedua, sang ayah tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Dia di depan jemaat, dia menjerit. Dia tersungkur di lantai, dia teriak. Saudara, orang ATS ini menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba di luar dugaan, si ayah yang berteriak di depan, yang nangis sampai tersungkur di lantai. Kemudian sambil menangis, sambil teriak dia bilang begini, Father, I don't understand.
I don't understand. But I trust you. Cuma satu kalimat. Father, I don't understand. But I trust you. Orang ateis ini kaget. Dia nunggu kata-kata hujatan. Dia nunggu kata-kata makiannya kepada Tuhan, tidak keluar. Dia nangis, dia teriak, tapi yang dia teriakkan, I don't understand, but I trust you, Father. Sambil terus menangis, hancur. Melihat itu, temannya yang ateis berkata begini, Tuhan seperti apa yang bisa bikin orang ini semuanya habis, anak-anaknya, buah hatinya habis. Dia masih bisa berkata, I don't understand but I trust you. Tuhan seperti apa yang begitu hebat, yang bisa bikin orang ini begitu maniak, yang membuat orang ini begitu mencintainya. Saudara tahu, orang ini gara-gara melihat respon sahabatnya, hari itu dia terima Tuhan. Dan orang ini, mungkin Anda tidak tahu siapa namanya, siapa Bapak Gembala ini. Tapi orang ini yang ateis adalah orang yang memulai sebuah gereja yang bernama Toronto Airport Christian Fellowship. Sebuah gereja yang pada tahun 1994 menjadi pembawa revival yang dikenal dengan nama Toronto Blessing. Siapakah dia? Orang yang ateis yang melihat bagaimana sahabatnya ketika kehilangan dua anak sekaligus. Dia berkata, I don't understand, but I trust you. Dedicated life adalah tempat yang paling aman dalam hidup saudara dan saya. Apakah dedicated life? When you surrender. Apa artinya surrender? I don't understand, but I trust you. Ketika semua baik, saudara trust Tuhan, itu gampang. Tapi ketika semua keadaan seperti ini saudara tidak mengerti dan saudara tetap berkata, I trust you, itu artinya surrender. Saudara, beberapa minggu yang lalu, beberapa teman tahu saya mengalami homesick yang amat sangat. Saya ternyata menemukan bahwa I don't know, ternyata saya tidak betah tinggal di Perth. It's been 5 months. Ternyata saya tidak tahan, mungkin karena sudah terlalu biasa jajan di jalan, kongko-kongko sama orang, rame, terus masuk sini, I don't like it. Sampai tiap malam nangis. Dan doa saya, Tuhan, pulangkan aku. Bukan ke rumah bapakku, bukan. Pulangkan aku ke Surabaya. Tolong buka bordernya. Aku tengking-tengking itu border. Di dalam nama Yesus border buka. Ya tetap tidak buka. Malah dengar-dengar Western Australia akan nutup paling lama. Oh, haleluya. Saya mengalami, sampai ngomong sama beberapa teman, kayaknya gue lagi ngalamin mental breakdown nih. Sedemikian parahnya homesick saya, sampai kayak mental breakdown. I don't like everything I see in Perth. Everything becomes negative in my eyes. Jadi everything becomes so bad. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Saya belum menemukan jawaban pada waktu itu. Terus ada masalah lagi yang kedua. Saudara, beberapa saudara tahu saya punya sekolah di Indonesia, di Surabaya, sekolah gratis. Namanya King's Kids. Namanya King's Kids. Kira-kira 4-5 tahun lalu, saya tuh sudah pengen berhenti. Pengen nutup King's Kids. Kenapa? Ini sekolah gratis. Selama 11 tahun ini, kami itu bertahan dengan anugerah Tuhan.
Kami tidak pernah mengajukan proposal, pengambilan dana, minta dana, enggak pernah. Bahkan saudara yang tahu, kami jarang promo, baik di YouTube maupun di Instagram. Sehingga kami tidak pernah ada donatur yang tetap. Baru beberapa tahun terakhir, selama beberapa lama, itu ada seseorang yang rutin memberikan dana. Tapi itu pun bukan sesuatu yang banyak. Ngepres lah. Jadi selama 11 tahun, terus terang saya tuh lelah. Nah 5 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan. Dan suami, kita mau tutup. Sudah tidak dapat apa-apa, keluar banyak iya. Dan saudara ternyata ngurusin orang bawah, sorry to say, ngurusin orang-orang tidak mampu, ternyata saya pikir akan lebih gampang. Ternyata pride mereka tuh lebih tinggi loh. Mereka sensitif sekali. Contoh simple. Dulu ada orang yang ngasih sumbangan makanan tiap minggu. Satu kali, namanya orang masak kan kadang tidak konsisten ya. Nah yang masak ini tuh gratis loh. Dia ngasih bakso, hambar. Orang tua ngomel, bilang begini, mentang-mentang kita ini miskin, dikasih makanan gak genah. Itu satu kali. Dan itu muncul berkali-kali. Saya pikir gila ya orang-orang ini. Kata orang kan namanya gratis gak boleh komplain. Ini gratis komplain, komplainnya banyak. Bahkan mereka sempat kumpul mau demo loh. Gila enggak? Saya sampai bilang gini, gua ini repot-repot, ngurusin anak sendiri aja repot, ngurusin anaknya orang. Enggak dapat apa-apa, dikasih gratisan, masih di demo. Waktu mereka mau demo saya panggil, buyar, bubar, tak tutup sekolah ini. Jadi saudara bertahun-tahun kami tired. Tiba-tiba Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan ini. Tuhan bilang begini, jangan kamu tutup, teruslah melayani anak-anak itu. Nangis saya, gak boleh tutup. Nanti aku yang akan kirimkan orang-orang bagimu. Ya udah, itu kira-kira 5 tahun lalu. Saya mau tutup, gak jadi. Dan selama 5 tahun, Tuhan kirim, ya kirim. Tapi ngepres, semuanya ngepres. Kemarin gara-gara COVID, kami mengalami sebuah masalah yang meminjami tempat selama 5 tahun, tiba-tiba berkata mereka punya masalah internal, singkatnya kami harus keluar dari tempat itu. Akhirnya kami siapkan untuk keluar, dan di luar dugaan Januari saya ditelepon, Bu, keluar sebelum awal puasa. Awal puasa, keluar sebelum itu. Waduh, mindahin sekolah itu lebih berat daripada mindahin rumah. Terus anak-anak belum selesai, awal puasa kan berarti Maret. Nah itu kan belum selesai kurikulum. Saya bilang, Tante, kurikulum belum selesai gimana? Loh ya enggak apa-apa, selesaikan sekarang. Loh kan ya harus ngikuti aturan Depdikbud. Halah sekolah gratis saja kok. Ya memang sih. Ya akhirnya saya sama teman-teman, guru-guru, ya udah selesaikan cepetan. Jadi awal puasa kita sebelumnya sudah selesaikan. Ya dipercepat. Jadi istilahnya naik kelas lebih cepat dari yang lain. Yang lain bulan Juni, kita bulan Maret. Enggak apa-apa lah, ya apalagi untungnya masih TK, cincai. Dan saudara kena PSBB, wah ya wis pas kena PSBB kan gak sekolah, gak di online kan, anak enggak mampu, ya apa caranya online, masa aku modalin laptop satu-satu, gak iro mungkin buat online, pasti buat gamean, nggak mungkin, jadi nggak di online kan. Ya udah off sampai beberapa waktu yang lalu. Akhirnya suami saya ngomong gini, ini kita punya saldo tambah habis loh non. Jadi guru selama 4 bulan kita gaji buta, full nggak dipotong. Karena kita juga kasihan mereka punya anak. Akhirnya suami saya dan saya rundingan, ya udah
kita tutup aja ya. Mumpung belum habis, supaya sisa saldonya bisa kita bagi untuk pesangon. Kita bagi untuk pesangon. Dan saudara tahu, kita tutup. Asik. Guru-guru kita panggil, Zoom, kita kasih pengertian, lalu kita kasih pesangon. Habis sudah saldonya, persis untuk pesangon. Luar biasa. Pesangon kita kasih 5 kali gaji. Setelah selesai, kira-kira beberapa hari kemudian, saya enggak dikabarin. Saya dalam hati kan ngomong sama suami juga, kalau gini kan aku enggak salah. Kan nama Tuhan enggak boleh tutup. Tapi kalau gini kan enggak salah. Keadaan yang membuat tutup, so it's not my fault. Jadi aku enggak merasa bersalah. Karena kondisi yang harus tutup. 1, COVID, tutup. 2, duit habis. Kan guru ya enggak ngajar, ya tutup. Loh nanti gimana Bu Ruth? Tanya guru-guru. Ya kita lihat nanti. Sekarang dulu. Ini juga enggak tahu lockdownnya sampai kapan. Saya enggak berani anak-anak TK tetap dimasukkan. Walaupun government memberikan izin untuk masuk. Wah, kalau di Indonesia anak-anak tak masukkan terus ada yang kena. Sekolah yang ngeluarin duit. Loh karena anak enggak mampu, siapa yang tanggung jawab? Ya sekolah ikut keluar duit. Nah kemudian akhirnya kita tutup. Aku enggak salah loh Tuhan ya. Kita sudah lega. Saya dan suami lega. Enteng. Terus terang enteng. Saudara, dulu tempat yang dipinjamkan buat kami itu sebuah rumah. Hanya bisa 2 kelas. Gedung yang dibelikan baru 8 kelas. Itu di luar beberapa ruang lain ada lobi. Ada lobi penerimaan tamu. Wah, persis kantoran gitu. Penerimaan tamu. Jadi tinggal lobinya itu ditulis nanti King's Gate. Nah, itu kan enggak pernah. 8 kelas. Saya nangis. Bukan terharu karena mendapatkan sekolahan. Why? Baru bernafas lega. Why? Tiba-tiba Tuhan bicara tentang dedicated life. Kamu pernah bilang, Tuhan, aku serahkan hidupku untukmu. Whatever you choose for me, I will follow. Dan Tuhan katakan, will you? Dengan nangis, saya bilang, I don't understand, but I trust you. But I trust you. Saudara, saya enggak tahu keadaan yang tidak comfortable yang saudara alami pagi ini. But will you surrender? Whatever he wants, you don't understand. Saya enggak suka kelok gini nih, enggak suka. Dan saya enggak tahu sampai kapan. Satu sisi orang berkata Western Australia memang dibedakan. Karena saudara kita di Melbourne, Sydney semua tambah parah. Saya tahu ada perlindungan Tuhan di sini. Sejauh ini saya melihat Tuhan membedakan Western Australia. But still, itu yang membuat saya nggak bisa pulang. Karena Western Australia punya policy paling berat, di bordernya ditutup, nggak tahu sampai kapan, paling ketat. Itu yang membuat saya nggak bisa wirawiri dengan gampang. I don't understand. Saudara yang ingat khotbah saya tentang sumur mara, you don't understand. Kenapa Tuhan kasih sumur mara? But you know, tidak ada yang terjadi kebetulan. He will have a purpose and good purpose, good cause. What you have to do, surrender. Bahasa Inggrisnya, go with the flow. Tuhan kasih kau gedung berlantai berkelas 8. Okay, go with the flow.
Tuhan lock kau dalam kondisi seperti ini, go with the flow. Dedicated life is a protected life. Mazmur 91, benar, memang perlindungan terhadap COVID. But you know the meaning? Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi. Orang yang berlindung dalam kepak sayapnya Tuhan. Saudara, saya cek bahasa aslinya. Bahasa aslinya adalah dedicated. Like a wife to a husband. Whatever you give me. Apapun yang kamu mau. Silakan. I will obey. I will follow. Menjadi seorang gembala sidang. Dalam nama Yesus saya tetap sampai hari ini menolak. Tapi menjadi seorang gembala sidang itu position yang paling gak enak. Makanya Yesus bilang begini, do you love me, Peter? Yes, I do. Gembalakan dombaku. Tuhan tidak pernah bilang gini, do you love me? Jadilah penginjil. Do you love me? Jadilah nabi. Tuhan bilang, do you love me? Jadilah gembala. Karena gembala itu susah. Saya yakin dalam hidup Bapak Ibu gembala di sini pasti ada masa-masa di mana they want to give up. Ngeliatin jemaat modelnya ABCD sampai Z. Nanti yang hari ini waras, hari lain ini kumat. Ini waras, ini kumat. Sometimes terrible day happen, berapa orang langsung kumat. Capek loh, muter ngurusin gitu. Dan belum tentu yang diurusi sampai waras ini tahu terima kasih. Loh, gak gampang. Tapi saya percaya mereka berdua cuma karena satu. Whatever you want, Father. I don't understand. But I trust you. Sebuah message simple pagi ini. You want to be protected. Go with the flow. Surrender. Follow his lead. Although you don't like it. Ingat, beberapa minggu lalu, dia tidak selalu memimpin ke air yang manis. Dia memimpin ke sumur mara. Anda tahu kan? Karena ternyata sumur mara dipakai Tuhan untuk protect orang Israel. Saya boleh tanya, siapa yang hari ini sedang in the position not comfortable for you? Angkat tangan. Wow. Surrender. I trust you. I will just follow. Mungkin doamu belum dijawab. Mungkin doamu sampai beberapa lama belum dijawab. Bisakah saudara dan saya belajar berkata, I don't understand why you don't answer my prayer. But I trust you. I don't understand why you don't open the door yet. But I trust you. I don't understand why you don't make a way. You can make a way, Father, but you still do not make a way yet. I don't understand why. But I trust you. Amin. Saya berdoa teman-teman di RIM akan punya sebuah attitude yang berkata, I don't understand, but I trust you. Seseorang tanya, Bu, kok doa-doa saya tidak dijawab? Saya mau ngomong gini, doaku dewek tidak dijawab kok. Aku udah tengking, aku udah puasa, aku udah urapi, aku udah perjamuan, tetap tidak buka bordernya. I don't understand, but I trust you. Siapa yang hari ini menghadapi situasi yang tidak enak, bisakah kita berkata, I don't understand? Do you understand? Do you understand? No.
Tapi kita tidak berhenti sampai di sana. Orang yang surrender akan berkata, I trust you. Itu surrender. Will you? Dedicated life is a protected life. You don't understand his lead. We are just servant. Kita hanya hamba. Nurut aja. Kemana kekasih kita mau. Saya percaya it's not comfortable for you. You will be protected. You, your family will be protected. I follow his lead to come here. I don't like it. But we are protected. Amen.